Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah PTSD Negeri 2 dan saya hormati Ibu Guru dari UPT SD Beringin, Ibu Guru dari UPT SD Negeri Maindu 1 dan rekan-rekan guru dari UPT SD Negeri Maindu 2. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu dalam acara CGP PBK, yaitu diseminasi budaya positif, yang insya Allah nanti kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dua kalinya sholawat serta salam kita tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak semua mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Dan selanjutnya yaitu di sini saya sebagai pembicara akan membacakan susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga penyampaian diseminasi dari JGP, dan yang terakhir yaitu doa atau penutup. Untuk membuka pada acara pada hari ini, marilah kita buka dengan bacaan Ummul Kitab. Artinya Al-Fatihah. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Wahono, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru ya semuanya dari SDN Beringin, SDN Maindu 1 dan SDN Maindu 2 yang saya hormati. Pertama, bersyukur alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia Allah semata kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam kondisi sehat, tak kurang suatu apapun. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita semua dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni jalan keselamatan dengan syariat agama Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kita mendapatkan undangan dari Bu Dika sebagai calon guru penggerak ya. Calon guru penggerak yang mengikuti kegiatan, di antaranya di sini hari ini ada kegiatan diseminasi budaya positif. Pada kesempatan ini mungkin kita bisa mengambil ilmu atau pelajaran nanti yang disampaikan oleh Bu Dika. Oleh karena itu, mari kita ikuti acara pada pagi ini dengan baik, dengan seksama, dengan sungguh-sungguh, sehingga pertemuan ini menghasilkan sesuatu yang bermakna bagi kita semua, terutama bagi Bu Dika dan bagi kita semua yang ada di sini. Dan semoga nantinya harapannya kita semua bisa menerapkan ilmu atau ini berbagai praktek lagi. Dia tentang budaya positif ini bisa kita teruskan, bisa kita laksanakan di sekolah masing-masing, sehingga endingnya adalah meningkatnya prestasi belajar siswa, dengan ditingkatkan dulu adalah meningkatnya kegiatan pembelajaran, sehingga siswa itu bisa belajar dengan baik tanpa rasa canggung, tanpa hukuman yang bersifat verbal dari Bapak Ibu guru. Oleh karena itu, saya kira kesempatan baik ini mari kita gunakan dengan baik, sehingga jenengan semua bisa meningkatkan pemahaman tentang budaya positif. Mungkin hal ini adalah hal baru ya, hal baru bagi kita semua. Saya masih ingat kalau kita belajar dulu dihukum itu biasa gitu, dihukum, dilempar penghapus mungkin atau digeblok garisan, dijewer itu dulu biasa. Tapi
Tapi saya kira itu bukan bagian dari budaya positif. Oleh karena itu kita harus merubah mindset pemikiran kita sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran, membimbing anak-anak dengan baik tanpa ada rasa mungkin tidak dendam ya, tapi ingat dulu kita pernah dijewer Bapak Ibu guru, saya kira sampai saat ini masih ingat walaupun dalam hati tidak ada dendam. Oleh karena itu biar ingatan ini tidak kita teruskan pada anak-anak saat ini, dan ini berbahaya ya Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu guru dilaporkan oleh orang tua wali murid. Karena saat ini banyak ya guru diwaneni, guru dilaporkan ke polisi itu banyak, atau guru yang berurusan dengan hukum. Itu berakibat adanya tingkah guru berhadapan dengan. Nah, bagaimana saat ada penakalan misalnya atau yang kurang pas dari siswa dari budi guru ini kaya-kaya mulai itu saya nggak. Guru seakan-akan menjadi malaikat. Artinya kita harus belajar menahan diri untuk tidak dengan cepat menjat atau menghukum siswa, apalagi dengan fisik atau bahkan dengan kata. Oleh karena itu kesempatan ini mari kita gunakan untuk belajar bersama, belajar bersama, mohon diikuti dengan baik, dilaksanakan dengan baik, dan harapannya nanti bisa dipraktekkan di sekolah masing-masing. Ini mungkin pengantar dari saya. Semoga acara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar sampai selesai nanti. Atas kemudiannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan acara yang selanjutnya, penyampaian diseminasi yang akan dibawakan langsung oleh Rudiger. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah UPT SD Negeri Maidu 2 yang sekaligus merangkap di SDN Maidu 1. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru UPT SD Negeri Beringin, UPT SD Negeri Maidu 1 beserta Bapak Ibu UPT SD Negeri Maidu 2, dan juga bunda-bunda dari PAUD dan TK. Marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk hadir dalam acara diseminasi budaya positif di UPT SD Negeri Maidu 2. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif. Ini adalah bagian dari tugas saya di modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini saya harus menyebarkan atau melaksanakan diseminasi budaya positif ini sehingga nanti Bapak Ibu Guru bisa menerapkan juga di kelas maupun di sekolahnya masing-masing. Dan ini ada pertanyaan pematik. Menurut Bapak Ibu, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Bapak Ibu, dan bagaimana Bapak Ibu dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Monggo, siapa yang mau menjawab? Mungkin Bu Ratna? Ya, terima kasih atas waktunya. Menanggapi pertanyaan pertama, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Menurut saya itu sangat penting sekali. Kenapa di sekolah harus diciptakan suasana yang positif? Ini kan untuk menumbuhkan sikap anak. Kalau yang positif, pasti sikapnya anak juga akan positif, terutama sopan santunnya. Gitu. Terus bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Kalau menurut saya lagi ya, ini yang pertama adalah
sebagai guru, kita yang pertama itu memberi contoh. Kita tidak mungkin menyuruh anak-anak kita kalau kita sendiri tidak bisa menciptakan suasana positif dalam lingkungan kerja kita. Itu saja. Mungkin yang lain bisa menambahi. Terima kasih untuk Bu Ratna. Tepuk tangan dulu untuk Bu Ratna. Mungkin dari Ibu Guru SD Maindu 1, monggo Bu Ati. Mengingat tadi ada pertanyaan publik, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Mungkin apa yang disampaikan oleh Bu Ratna itu sudah bagus. Kita sebagai guru harus menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah, karena apa? Kita sebagai tenaga pendidik, kita dengan apa ya? Sebagai contoh yang baik untuk para peserta didik kita, sehingga mungkin anak itu bisa terdidik dari segi budi pekerti, terus sikap. Jadi anak itu bisa tahu bagaimana menempatkan apa ya, ya mungkin dari suasana positif tadi ya. Terus bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Kita sebagai guru harus sebagai contoh yang baik bagi para siswa, sehingga murid-murid bisa tahu mana yang baik dan mana yang kurang baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, terima kasih. Terima kasih Bu Ati. Di sini tidak ada salah atau tidak ada benar. Tepuk tangan dulu untuk Bu Ati. Ya Pak, di sini saya hanya ingin teman-teman mengutarakan pendapatnya. Nah, di sini budaya positif sendiri merupakan pembiasaan yang bernilai positif dan dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang menumbuhkan karakter murid, seperti tadi yang dibilang Bu Ratna, anak menjadi berakhlak, anak menjadi disiplin, dan bagaimana caranya, yaitu kita dengan memberikan contoh atau membuat sebuah keyakinan. Nah, nanti di materi selanjutnya kita akan membahas tentang keyakinan tersebut yang bisa menumbuhkan budaya positif di sekolah kita. Dan yang bertanggung jawab untuk menciptakan suatu lingkungan yang positif ini tidak hanya guru, tetapi semua warga sekolah. Tujuannya apa? Yang pertama, menumbuhkan suasana aman, nyaman, dan bermakna di lingkungan sekolah, serta menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6 dimensi. Siapa yang hafal? Monggo Bunita. Dimensi profil pelajar Pancasila. Monggo Bapak Ibu silakan berdiri. Nyanyikan lagu profil pelajar Pancasila bersama. Satu, dua, tiga. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih untuk Bunita. Nah, dalam budaya positif sendiri ada konsep intinya, yaitu ada 8 konsep inti. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan ketiga, restitusi. Untuk yang pertama, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin ini Bapak Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya, kalau di kelas
Di sini monggo saya membutuhkan 2 guru untuk praktek di depan. Mungkin Bu Ratna sama Bubur. Monggo di depan Bubur, maju. Bu Ratna, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Bu Ratna. Terserah, sesuatu yang sangat berharga untuk Bu Ratna sehingga orang lain itu nggak boleh mengambilnya. Benda mau berapa? Benda sesuatu. Uang. Nah, untuk Bubur, silakan mencoba sekuat tenaga membujuk, boleh mengancam, boleh merayu, boleh menghardik apa saja agar kepala tangannya Bu Ratna itu terbuka. Monggo Bubur. Bagaimana Bubur merayu Bu Ratna agar kepala tangannya bisa terbuka? Ayo, Yang manis, baik hati, tolong dibuka apa sih itu sih? Ada di penasaran. Tolong sedikit saja, nanti dikasih uang. Betul. Ini tidak bisa ditukar dengan apapun barangnya. Sedikit. Nggak boleh. Sedikit pun. Nggak boleh. Sedikit. Nggak boleh. Dan ini dikasih ayam tidak bisa ditukar dengan apapun. Ayam benar. Iya. Sedikit nggak boleh Bu. Minta tolong. Nggak boleh. Nggak boleh banyak sih. Minta tolong boleh saya yang ini orangnya. Sedikit saja. Nanti kasih hadiah. Nggak mau hadiah apa? Mau tapi tidak bisa lagi. Sedikit Bu. Tolong aja. Apa yang terjadi? Apakah kepalanya dibuka? Nggak dibuka ya? Jadi meskipun Bubur itu mengancam, Bubur menghardik, Bubur merayu, tetapi Bu Ratna tetap tidak mau membuka kepala tangannya. Berarti yang memiliki kontrol itu siapa? Diri sendiri. Yang bisa mengontrol itu adalah diri sendiri. Sama seperti jenengan mau mengontrol siswa. Sebenarnya di sini ada beberapa ilusi. Nah, menurut paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teorinya untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Di sini ilusi guru mengontrol murid, padahal boten. Padahal murid yang apa? Yang ingin dia dikontrol, bukan guru sebenarnya yang mengontrol. Ya, di sini. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan. Seandainya murid tidak mengizinkan, nggak mungkin guru bisa mengontrol murid. Kemudian, yang kedua tadi ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tapi ternyata segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Tetapi menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Dan di sini mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Pernahkah Bapak Ibu itu mengkritik murid? Sering? Nah, itu sebenarnya siswa itu merasa diri mereka itu buruk kan? Mereka itu merasa diri mereka itu buruk Bu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini biasanya seorang ibu sering memaksakan kehendak anak. Kalau di rumah, kalau di sekolah guru sering memaksa kehendak murid. Nah, di sini banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Nggih, napa mboten? Nggih. Nah, apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan
kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Contohnya anak-anak dipaksa untuk belajar, yang penting anakku mendapat nilai bagus. Tapi mereka tidak sadar bisa membuat anak apa? Merasa gagal, merasa tidak dihargai. Nah, di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jika sebelumnya stimulus responnya realitas atau kebutuhan kita sama, ternyata realitasnya kebutuhan kita itu berbeda. Kita tidak bisa menyamakan kebutuhan kita, kebutuhan pokok kita saja sudah berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Ternyata dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Contoh, Buper melihat si anak kelas 1, siapa Buper kelas 1? Akila. Menurut Buper, dalam pelajaran agama Akila sudah bagus, tapi belum tentu menurut Bu Ana, Akila itu anak yang pintar. Jadi kita tidak boleh melihat memaksakan semua orang itu melihat hal yang sama. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seharusnya kita yang berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini sering dilakukan oleh Bapak Ibu guru jika murid-muridnya melakukan kesalahan. Yang seharusnya dilakukan dalam teori kontrol apa? Semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin ada siswa yang datang terlambat. Kita tanya, kenapa kamu kok bisa terlambat? Mungkin anak-anak tersebut memiliki alasan tersendiri untuk melakukan itu. Kemudian stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, dalam teori kontrol hanya diri saya yang bisa mengontrol diri sendiri. Contohnya seperti tadi yang dilakukan oleh Bu Raka sama Bu Pur. Bu Pur tidak bisa mengontrol orang lain untuk membuka kepala-kepalanya. Yang bisa mengontrol adalah diri sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Untuk teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Contoh tadi seandainya Bu Raka mau membuka, itu sudah ada kolaborasi antara Bu Raka. Tapi dengan kolaborasi yang positif, bukan karena rujukan rayuannya hukum. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Dalam teori kontrol kita harus berpikir positif, menang. Oke, selanjutnya, nah, disiplin positif sendiri berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Dan di sini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, nilai-nilai ini akan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Kalau untuk siswa kita mengacu pada profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal sendiri adalah sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Apapun yang jenengan lakukan itu memiliki tujuan tertentu. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi motivasi pada dirinya sendiri, bukan karena orang lain. Nah, ini nilai-nilai yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang tadi sudah dinyanyikan bersama Bunita. Ada beriman, bertawakal pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia
manusia, ada kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. Menurut Bapak Kepala Sekolah, kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa diterima itu yang seperti apa, Pak? Rasa kasih sayang dan rasa diterima. Rasa kasih sayang itu pertama berarti dari keluarga, pasti itu ada rasa kasih sayang. Terus lingkungan sekitar, kemudian lingkungan sekitar, orang semakin dewasa pergaulannya semakin jauh ke sekolah, mungkin sekolah dan lingkungan sekitarnya. Terus rasa diterima itu berarti keberadaannya itu diterima atau dihargai oleh orang lain. Setiap tingkah laku perbuatan itu mungkin apa ya istilah, tingkah laku dan perbuatannya itu ada penghargaan dari orang-orang di sekitarnya. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah. Yang berikutnya, kebutuhan dasar manusia penguasaan. Contohnya seperti apa? Monggo, Bu Ana. Oke. Terima kasih. Menurut saya penguasaan di sini bisa kalau dalam pergaulan, misalnya kita dalam secara sekolah bisa menguasai atau bisa mengontrol diri, kita tidak minder, misalnya kita bisa saling bergaul atau berhubungan bersama, itu bebas tanpa ada rasa minder atau bagaimana. Kita bisa minder apapun masalah kita, misalnya apa yang kita hadapi. Terima kasih Bu Ana. Dan untuk kebutuhan dasar manusia selanjutnya adalah kesenangan. Monggo. Monggo Bu Ani, menurut jenengan kesenangan. Mika, menurut jenengan. Monggo. Bu. Terima kasih. Kebutuhan dasar manusia, kesenangan, mungkin dapat diperoleh dari kebahagiaan. Kebahagiaan yang diperoleh dari keadaan yang dia hadapi saat itu. Mungkin ketika di dalam keluarga ada hal-hal, contoh seorang ibu yang melihat seluruh keluarganya, anaknya, suaminya berkumpul dan bergurau, itu bisa menjadikan kesenangan, menjadikan kebutuhan kesenangan yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan diri seseorang. Ibu. Terima kasih Bu. Untuk kebutuhan dasar berikutnya, kebebasan. Monggo Bu Lita. Terima kasih Bu Dika. Menurut saya kebebasan kalau kita di kelas, misalnya kebebasan dalam memilih teman, ya. Anak-anak memilih teman tidak boleh dipaksa, ya, harus bebas atau tidak, anak-anak tidak merasa terkekang. Contohnya mau milih berteman sama si A, tidak boleh dilarang karena dia mempunyai kebebasan dan kebebasan mengeluarkan pendapat. Misalnya kalau di kelas dia bisa mengeluarkan pendapatnya sendiri, tidak harus dipaksa, kamu harus pilih ini atau harus menjawab ini, tidak boleh dipaksa seperti itu. Sudah cukup itu, terima kasih. Terima kasih untuk Bu Nita. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia yang paling
monggo Bu Ratna. Ya, saya sudah menjawab untuk kebutuhan dasar manusia yang bertahan hidup. Tadi mengenai keadaan di mana kita harus mempertahankan kehidupan kita. Contohnya ya, misal kita kalau sakit kita berobat. Itu kan salah satu contoh bertahan hidup. Jadi kita tidak menyerah dengan satu keadaan saja. Kita tetap berusaha semaksimal mungkin. Ya, jangan pernah menyerah pada satu keadaan. Terima kasih Bu Ratna. Tepuk tangan untuk teman-teman semua. Jawabannya sudah bagus, terima kasih. Nah, dalam materi disiplin positif, 5 kebutuhan dasar manusia tadi dibagi menjadi 5: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Bertahan hidup sendiri tadi meliputi makanan, perlu kan untuk bertahan hidup, penting banget ini. Pakaian, tempat tinggal, keamanan dan juga kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kemudian kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, ini sangat penting sekali. Kemudian rasa diterima dalam keluarga, rasa diterima dalam pertemanan, penguasaan, ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia berikutnya adalah kebebasan, mandiri, memiliki pilihan sendiri tanpa paksaan, benar seperti yang dikatakan Bu Mita tadi, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya tanpa ada benar sekali, tanpa ada paksaan. Kemudian kesenangan, bermain, humor, antusiasme itu, antusiasme, tertawa, bahagia. Jadi kita itu butuh banget kesenangan. Kalau ibu-ibu kesenangannya apa? Belanja. Kalau anak-anak kesenangannya apa? Bermain. Jadi kita tidak boleh memaksa anak-anak untuk terus belajar karena anak-anak butuh kesenangan. Sama seperti jenengan butuh kesenangan untuk healing. Nah, di sini lanjut ke materi berikutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Diane dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berangkat pagi sekali itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk mendapatkan penghargaan atau itu memang kesadaran dari diri sendiri? Monggo. Berarti jenengan berangkat pagi itu alasannya apa? Kalau saya pribadi ya Bapak Ibu ya, mungkin karena untuk mendapat penghargaan ya, soalnya kan kita itu kalau pagi tidak mungkin ya, kita kan harus masuk pagi untuk pinjam. Jadi kalau untuk apa itu nilai yang berapa itu nomor identitas orang yang mereka ini kesadaran diri mungkin belum ya Bapak Ibu. Jadi mungkin karena ya akan terpaksa. Terima kasih Bu Atik tadi motivasinya berangkat pagi karena ingin mendapatkan imbalan karena ada fingerprint nanti deh. Nah, Bu Atik belum bisa menghargai diri sendiri ya untuk bisa berangkat pagi karena nilai yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti Bu Atik belum memiliki nilai-nilai untuk diri sendiri. Semoga setelah ini Bu Atik berangkat paginya bukan untuk mendapat penghargaan lagi, nggih.
Nah, ini ada pertanyaan berikutnya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sebelum ke pertanyaan mati ini, saya ingin kembali lagi ke pertanyaan dahulu. Menurut Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia yang mana yang terbaik di antara tiga ini? Monggo betul. Menurut saya motivasi terbaik yaitu di ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Terima kasih Bu Nita. Pertama dulu untuk Bu Nita. Nah, untuk pertanyaan ini nanti Bapak Ibu hanya perlu menulis setuju atau tidak setuju, kemudian ditempelkan pada papan. Untuk pertanyaan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Oke, 1 dan 2 bedanya di Satu-satu, nomor 1 dulu. Nomor 1, jenengan setuju atau tidak setuju? Silakan ditempel di papan sticky note-nya. Diuntukkan yang nomor 1 tadi. Nomor 1 dulu. Terima kasih Bapak Ibu. Di sini hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju, setuju. Nah, yang tidak setuju hanya 1. Nah, monggo Bu Nita, alasannya apa? Jenengan kok tidak setuju jika hukuman dapat mendisiplinkan anak? Terima kasih. Ini kan ada 2 hukuman ya. Yang kedua itu kan memberi hukuman dengan hal positif, itu saya setuju. Tapi yang pertama, yang pertama saya tidak setuju. Kenapa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak setuju. Justru dengan kita memberikan hukuman yang dalam tanda kutip kekerasan, ya itu justru akan membuat anak semakin memberontak. Anak tidak akan respect dengan kita. Itu menurut saya. Lain halnya kalau dalam hukuman yang tidak bersifat dalam tanda kutip kekerasan. Itu. Terima kasih Bu Ratna. Untuk yang setuju, monggo diwakili 1 orang. Monggo Bapak Ibu jelaskan alasannya apa. Kalau jujur saya ini, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya setuju. Karena tanpa hukuman, anak-anak itu terus digimanakan? Apakah dibiarkan? Kan tidak juga. Hukuman di sini, hukuman itu tidak selalu hukuman yang bersifat fisik atau kekerasan, tapi bisa bersifat hukuman yang mendidik. Itu yang maksud saya. Contoh misalnya, kalau kita melanggar lalu lintas, andai-kata tidak diterapkan, tidak pakai helm, apakah dibiarkan saja? Tidak mungkin. Harus ada hukuman. Karena di dunia ini hidup itu pasti ada aturan. Setiap pelanggaran itu pasti akan ada hukuman. Cuman karena di sini di tingkat pendidikan hukumannya adalah hukuman yang positif. Itu poin saya.
7 tapi hukuman positif. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah. Di sini tidak ada jawaban yang benar atau yang salah. Oke, sekali lagi di sini tidak ada jawaban yang benar atau yang salah. Di sini saya hanya ingin Bapak Ibu guru mengungkapkan pendapatnya panjenengan. Nah, sekarang untuk yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca buku atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut panjenengan setuju atau tidak setuju? Silakan ditulis di spidol sampai ditempelkan di papan kembali. Monggo ditempelkan yang sudah. Ternyata pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Di sini Bapak Ibu guru setuju semua. Alasannya apa? Buat siapa yang memberikan alasan? Ini kan? Ya, saya setuju karena untuk memberi hukuman kepada anak itu tidak hanya dengan kekerasan. Dengan memberi hukuman seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Saya setuju. Oke, terima kasih Bu Bujana. Untuk pertanyaan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut panjenengan setuju atau tidak setuju? Setuju dan tidak antara setuju antara setuju dan tidak. Salah satu saja. Pilih Pak, Pilih salah satu setuju atau tidak boleh. Monggo yang sudah bisa ditempelkan. Terima kasih Bapak Ibu. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Di sini Bapak Ibu guru semua setuju. Alasannya apa? Monggo, siapa yang mau menjelaskan? Buana? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Karena anak ini senang, misalnya diberi penghargaan atau dipuji, diberi nilai yang bagus itu senang, merasa senang. Terima kasih Buana. Saya juga sering melakukan itu sebenarnya. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Nah,
Di sini ada 3 yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada pada anak. Yang pertama tadi kita membahas tentang hukuman. Di sini tuh ada 3. Yang pertama hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Contohnya, diarani bodoh itu masuk ke psikisnya. Jewer itu masuk ke fisik. Tidak boleh nih Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, konsekuensi. Terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Karena jika melakukan kesalahan harus apa? Menanggung konsekuensi. Sikap guru selalu memonitor murid, diawasi terus. Murid itu melakukan kesalahan atau enggak? Nah, yang terakhir adalah restitusi. Di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Dan menurut jenengan, yang mana yang terbaik di antara hukuman, konsekuensi atau restitusi ini? Restitusi. Kalau hukuman, anak-anak akan merasa terbebani, meskipun itu hukuman positif. Kemudian konsekuensi, anak-anak mesti mikir, aku tidak mau melakukan kesalahan. Jadi dipikirkan terus, gurunya ya monitor, murid itu melakukan kesalahan enggak ya? Yang terbaik adalah restitusi. Di materi berikutnya nanti akan saya jelaskan tentang restitusi, yaitu segitiga restitusi. Nah, ini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Tidak hanya di kantor yang perlu manajer, tapi guru juga perlu memposisikan diri sebagai manajer. Posisi sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal dengan kata-kata, nyenggreni, bentaki. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi murid-murid ini ditekan, bagaimana caranya agar murid ini tidak melakukan kesalahan. Contohnya, hormat pada bendera selama 1 jam. Berdiri di bawah bendera sambil hormat. Lari lapangan 10 kali. Nah, itu termasuk posisi guru sebagai penghukum. Baik atau enggak, Bu? Baik atau enggak posisi guru sebagai penghukum ini? Kemudian yang selanjutnya, membuat orang merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contohnya, berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Tapi matanya sambil gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Padahal arti dari kata-kata itu adalah tak kasih tahu ke orang tuamu. Padahal bicaranya lembut. Gimana coba kalau orang tuamu tahu kamu berbuat begini? Ini posisi membuat orang merasa bersalah ini kira-kira baik nggak untuk seorang guru? Kalau menurut saya berat kan? Tidak. Bisa saya lakukan. Tapi pernah dilakukan ya.
sebagai teman. Nah, ini mungkin sering dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya guru olahraga, ya Pak Wawan? Nggih. Contohnya, ayo bantulah demi Bapak ya. Kalau dimintain tolong mengambil peralatan atau media olahraga, ya Pak? Nggih. Kemudian, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu atau bapak bantu bereskan. Nah, ini kan sering menawarkan diri ke anak itu juga tidak bagus. Nanti anak akan apa? Melunjak. Mana ini guru nih? Atau berani sama guru lama-lama. Yang keempat sebagai monitor atau pemantau. Nah, memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Dan kita bertanggung jawab atas perilaku murid-murid yang Bapak Ibu guru awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi yang sudah dibuat. Kita sudah buat peraturan-peraturan kelas dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, biasanya bicara seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, pernah melakukan ini, Bapak Ibu? Pernah ya. Dan ini adalah posisi guru yang terakhir sebagai manajer. Manajer di sini adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, biasanya berkata seperti ini, apakah kamu tahu salahmu? Jadi ini untuk menyadarkan murid. Apakah memiliki kesalahan? Biasanya murid bilang tidak tahu, itu pasti. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Setelah murid disadarkan apa kesalahannya, Bapak Ibu guru itu bertanya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi yang memberikan solusi ini bukan Bapak Ibu guru, tapi murid. Solusi atas kesalahan yang dilakukan. Nah, lanjut ke keyakinan kelas. Mengapa kok keyakinan kelas? Kenapa kok bukan peraturan kelas? Monggo Bu Mita. Kenapa kok keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas? Menurut saya, kenapa kok dinamakan keyakinan kelas? Karena dibuatnya pada saat awal atau saat pembelajaran sebelum pembelajaran dimulai. Misalnya kita membuat keyakinan kelas terlebih dahulu bersama murid. Misalnya kalau ada yang melakukan kesalahan, kita harus apa? Dan keyakinan itu dibuat oleh guru dan siswa. Terima kasih. Terima kasih Bu Mita, tepuk tangan untuk Bu Mita. Mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa kok bukan peraturan kelas? Jadi keyakinan kelas ini diambil dari peraturan-peraturan yang dibuat oleh Bapak Ibu guru dan juga peserta didik. Contohnya seperti ini. Peraturannya tidak boleh datang terlambat. Untuk keyakinan kelas sendiri harus ini keyakinan bersifat lebih abstrak daripada peraturan, harus lebih rinci. Jadi dibuat kalimat positif dulu. Tadi peraturannya tidak boleh datang terlambat. Kalimat positifnya gimana? Disiplin datang tepat waktu. Nah, keyakinan kelas ini tadi di awal sudah dijelaskan dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan.
jadi disiplin. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal tadi, nilai-nilai kebajikan universal. Bisa diambil dari profil pelajar Pancasila yang 6 tadi, bisa buat sendiri, contoh keselamatan. Jadi gini, contoh seperti kita diwajibkan untuk memakai helm, itu peraturannya ya. Terus keyakinannya apa? Untuk apa? Untuk keselamatan. Nah itu yang dimaksudkan. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak biar mudah diingat anak-anak. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan. Jadi tidak hanya bu guru saja yang membuat, tetapi siswa dan bapak ibu guru. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Mungkin ada yang bisa ditambahkan lagi, bisa. Nah, di sini contoh peraturannya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Itu keyakinan kelasnya menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Itu ada komitmen dan juga menghormati orang lain. Di sini tidak hanya menghormati bapak ibu guru, tapi juga teman-temannya. Dilarang melakukan kekerasan. Di sini keyakinan kelasnya ada keselamatan dan juga menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya adalah untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Di sini apa? Bersabar dan juga menghormati orang lain. Gunakan masker. Ini untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya adalah untuk keselamatan dan keamanan. Nah, di sini adalah keyakinan kelas yang sudah saya terapkan pembuatannya bersama peserta didik. Pertama yang saya lakukan adalah anak-anak saya ajak menulis peraturan-peraturan kelas. Itu mereka menulis tidak hanya satu saja. Ada yang menulis 3, ada yang menulis 4, ada yang menulis tidak boleh makan di dalam kelas, tidak boleh minum di dalam kelas, tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh memukul. Nah kemudian peraturan-peraturan tadi diubah menjadi kalimat positif bersama juga dengan murid. Tidak hanya guru saja yang mengubah, tapi murid juga ikut mengubah. Kalimat negatif dari peraturan kelas tadi diubah menjadi kalimat positif. Dan setelah itu ditempel, dijadikan sebelum ditempel kita ubah menjadi nilai-nilai kebajikan, dikaitkan ke nilai-nilai kebajikan tersebut. Kalimat positif tadi diubah menjadi ke nilai-nilai kebajikan. Contoh tidak boleh datang terlambat tadi, harus datang tepat waktu, kalimat positifnya. Dan nilai-nilai kebajikannya apa? Diubah menjadi disiplin. Di situ sudah ada. Monggo Bapak Ibu bisa dilihat di papan belakang. Di situ ada keyakinan kelas yang dibuat oleh anak-anak kelas 5 bersama saya. Di situ ada sopan santun, mandiri, tolong menolong, sabar, menghargai dan menghormati, jujur, disiplin, bertanggung jawab dan rajin. Nah, ini adalah cara. Kalau tadi ada 3 cara untuk mengatasi permasalahan murid tadi. Siapa yang masih hafal? Yang pertama ada hukuman, yang kedua konsekuensi, dan yang ketiga adalah restitusi. Di sini saya akan menjelaskan tentang segitiga restitusi. Restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi 3
tidak ada hukuman, tidak ada konsekuensi. Setelah membuat keyakinan kelas, jika ada siswa yang bermasalah, kita itu bisa menyelesaikan masalah siswa dengan menerapkan segitiga restitusi ini. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan hidup, untuk memperbaiki hubungan antara siswa yang bermasalah dengan temannya. Adalah tawaran, bukan paksaan. Kita tidak boleh memaksa anak harus bertanggung jawab, tapi kita menawari solusi apa yang baik untuk memperbaiki kesalahan. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita itu ingin menyadarkan siswa yang kamu lakukan itu salah atau benar. Kemudian yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Alasannya apa? Kita akan mencari alasannya apa, itu di nomor 5. 6. Fokus pada solusi, bukan fokus pada masalah yang diperbuatnya. Kemudian nomor 7, fokus pada karakternya, bukan tindakannya. Bagaimana kita menumbuhkan karakter anak menjadi anak yang berakhlak mulia. Nah, ini adalah tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, di menstabilkan identitas di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Biasanya di tahap pertama ini kita akan berbicara sama peserta didik, berbuat salah itu wajar. Pernah nggak Bapak Ibu menyelesaikan masalah siswa dengan berbicara berbuat salah itu wajar nggak? Pernah nggak berbicara seperti itu pada anak jika memiliki kesalahan? Berarti atau langsung dihukum? Jarang. Tidak ada manusia yang sempurna. Di menstabilkan identitas itu kita harus bisa memposisikan diri itu tidak sebagai penghukum, karena kadang guru itu tanpa tahu alasannya itu langsung menghukum. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Nah, di sini Bapak Ibu guru akan bertanya mengenai alasan kenapa siswa tersebut melakukan kesalahan tadi. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu kan? Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu, seperti itu. Kemudian langkah ketiga, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik ini dari dalam diri kita sendiri. Dikembalikan lagi ke keyakinan kelas yang sudah dibuat, atau dikembalikan lagi ke nilai-nilai kebajikan universal. Contohnya, apa keyakinan kelas kita? Siswa itu disuruh mengingat kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, di sini saya sudah menerapkan segitiga restitusi hari ini. Alhamdulillah, kita tahu tidak kenapa kita itu bisa ke sini. Tidak tahu ya, tetapi ketika itu juga dari teman-teman katanya kita hari ini tidak melaksanakan piket. Ini contohnya siapa? Tapi kamu ikut piket nggak? Ikut melaksanakan piket nggak? Enggak ya, padahal hari ini sebenarnya kamu itu harus piket. Nah, jadi kan mau tanya, jika hari ini itu kan ada satu piket, tapi kita melaksanakan, berarti kita masuk perbuatan yang baik atau yang tidak baik. Yang tidak baik ya, jadi setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan, melanggar. Sebenarnya seperti itu juga pernah. Kita juga pernah kayak tadi tidak melaksanakan piket, padahal hari ini adalah jadwal piketnya kita. Siapa sih yang dirugikan jika kita tidak piket hari ini adalah jadwal kita? Misalnya sama teman-teman ya, karena
3 orang, tapi malah cuma 2 orang ini yang membersihkan kelas. Di sini kita tidak ingin mencari siapa yang salah, tapi kita ingin mencari solusi agar kita bisa melaksanakan piket saat jawab piket. Pasti kita punya alasan sendiri ya, kenapa kok semua nggak piket? Coba jelaskan. Tapi benar kesiangan. Terus makan di kantin, jadi tidak makan piket, gitu ya. Jadi gara-gara kita kalau kesiangan nggak sempat sarapan, akhirnya sampai sekolah langsung sarapan, jadi lupa tidak piket, gitu ya. Sekarang kita tidak piket lagi. Ingat nggak sih kita piawatan kelas yang sudah dijual? Sopan, saling menghargai, disini, tanggung jawab, dan konsep tanggung jawab tadi adalah melaksanakan piket sesuai jadwal. Yakin tidak? Sifat tanggung jawab ini diperlukan pada diri kita. Yakin tidak jika sifat tanggung jawab ini baik untuk diri kita? Yakin ya? Setelah ini, apa yang akan kita lakukan untuk memperbaiki kesalahan kita? Bangun pagi, sarapan di rumah, berangkat sekolah lebih awal untuk piket. Jika Sinta sudah mengatakan apa yang akan dilakukan Sinta untuk memperbaiki kesalahan, kapan Sinta akan melaksanakan apa yang Sinta katakan tadi? Mulai besok, oke, bagus. Semoga Sinta bisa konsisten dengan apa yang dikatakan. Jangan lupa belajar malamnya, harus tidur tepat waktu, bangun pagi, sarapan di rumah. Kalau ada piket berarti harus berangkat lebih awal. Semoga Sinta menjadi anak yang disiplin, menjadi anak yang bertanggung jawab, menjadi kebanggaan orang tua. Siap ya? Tadi adalah praktek segitiga restitusi saya bersama siswa saya yang tidak piket kelas, padahal hari itu adalah jadwalnya Sinta untuk piket. Di sini Sinta yang pertama saya menanyakan dulu alasannya apa. Ternyata Sinta tidak piket itu bangun kesiangan, tidak sempat sarapan dan akhirnya sarapan di kantin. Setelah itu saya tanyakan, tidak piket itu termasuk perbuatan yang tidak baik atau yang baik, yang bertanggung jawab atau yang tidak bertanggung jawab. Setelah itu saya tanyakan kembali alasannya. Setelah menanyakan alasannya, saya kaitkan lagi dengan keyakinan kelas yang dibuat, yaitu bertanggung jawab. Jadi di sini saya tidak mendukung, saya tidak memberikan konsekuensi. Nah, setelah itu, setelah dia sudah yakin tentang keyakinan dirinya pada sikap tanggung jawab, kita tanya apa yang akan dilakukan. Ternyata Sinta besoknya akan memperbaiki kesalahannya dengan tidur lebih awal, bangun lebih pagi, dan sarapan di rumah. Jika piket akan datang lebih awal. Dan disinilah pentingnya segitiga restitusi untuk guru dan juga untuk murid. Kita tidak boleh menghukum. Untuk menyelesaikan masalah, kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Dan kesimpulan dari materi tadi, ubahlah mindset melakukan gerakan dan perubahan berdasarkan kelemahan yang ada menjadi melakukan perubahan dan gerakan berdasarkan kekuatan yang kita miliki. Sampai kelemahan itu tidak nampak tertutup oleh kekuatan. Nah, menjalankan kebiasaan baru itu kan sulit Bapak Ibu. Saya sendiri juga begitu. Tapi percayalah, hal sekecil apapun yang Anda lakukan demi perubahan positif akan membuahkan hasil yang luar biasa. Tidak
hanya untuk diri kita sendiri, tapi bagi siswa, bagi orang lain dan warga sekolah. Jadilah teladan bagi anak didikmu. Kolaborasi, kerjasama adalah kunci dalam melakukan perubahan untuk pembiasaan positif. Demikian disiplinasi budaya positif dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru dan bisa diterapkan di diri masing-masing, di kelas maupun di sekolah dan juga di lingkungan sekitar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.